Perkenalkan, nama saya Guntur Aji Wijaya dari Ilmu Komunikasi 04 semester 2. Strategi yang perlu dilakukan perguruan tinggi agar sukses dalam menghadapi kebijakan new normal adalah menyiapkan dan membangun seluruh mental sivitas akademika. Kebijakan perguruan tinggi juga harus fleksibel tetapi tidak mengurangi standar. Perguruan tinggi perlu melakukan relaksasi tentang pembayaran kuliah dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Pemberian bantuan kepada para mahasiswa juga perlu dilakukan. Demikian juga dengan pengurangan SPP. Hal lain yang perlu dilakukan perguruan tinggi dalam menghadapi era new normal adalah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para sivitas akademika. Ada beberapa hal yang perlu perhatikan ketika diberlakukannya new normal di dunia kampus. Yang pertama, protokol kesehatan. Protokol kesehatan harus dilaksanakan, mengingat yang ada di kampus berinteraksi dengan banyak pihak untuk keamanan bersama. Pelaksanaan new normal mewajibkan mahasiswa yang akan datang disyaratkan memiliki surat keterangan sehat. Selanjutnya, dalam keseharian kehidupan kampus, protokol kesehatan harus dilakukan secara konsisten. Tindakan ini berupa cek suhu badan, memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak secara fisik serta menggunakan perlengkapan pribadi dalam setiap kegiatan. Yang kedua, pengolahan sarana dan prasarana. New normal bagi perguruan tinggi sudah dimulai dengan pembelajaran daring. Tetapi tidak semua dapat dilakukan secara online dan mengharuskan kuliah tetap tatap muka. Perkuliahan daring mengharuskan perguruan tinggi memperbaiki sarana dan prasarana, khususnya dalam hal jaringan dan aplikasi yang mendukung proses belajar mengajar. Kampus juga harus menyediakan kelas dengan layout mengikuti protokol kesehatan. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak mahasiswa kurang suka model pembelajaran di rumah secara online bagi siswa maupun mahasiswa, apalagi dalam waktu yang lama. Sebab selama ini mereka terbiasa melakukan aktivitas pembelajaran di sekolah atau kampus. Tetapi juga saat ini mungkin new normal belum bisa dilakukan mengingat penyebaran virus corona yang semakin hari semakin menyebar luas. Oleh karena itu, mungkin kebijakan new normal bisa ditunda dulu untuk sementara waktu yang belum bisa ditentukan. Banyak mahasiswa yang cemas dengan bagaimana kejelasan pengaplikasian sistem kegiatan belajar mengajar di semester berikutnya yang akan segera dilaksanakan pada perkiraan bulan Agustus. Waktu pelaksanaan kelas daring pun kita di awal dominan menggunakan aplikasi yang waktu pertemuannya dibatasi per 40 menit. Penggunaan waktu 40 menit itu pun juga nggak maksimal karena bisa kepotong untuk nunggu dosen atau mahasiswa lain masuk dulu. Akhirnya berujung materi yang disampaikan juga lumayan terburu-buru untuk mengajar efisiensi waktu. Harapannya perkuliahan di universitas dapat kembali menjadi secara tatap muka. Melihat bagaimana pembelajaran daring justru tidak menjadi alternatif yang baik bagi mahasiswa. Walaupun begitu, tentunya hal tersebut tidak dapat dilakukan serta melihat bagaimana kondisi pandemi ini di Indonesia belum kunjung membaik. Efektivitas penerapan new normal dalam kampus berpegang erat dengan bagaimana hal tersebut dapat diaplikasikan secara patuh dan adanya dukungan sarana dan prasarana bagi pihak universitas untuk pengaplikasian protokol kesehatan tersebut. Harapannya
bagaimana sistem belajar mengajar yang akan diterapkan ke depannya dapat membantu pembelajaran perkuliahan menjadi lebih efektif lagi. Tentunya dengan memperhatikan penuh kesehatan para aktivitas akademika untuk kedepannya. Selanjutnya, menerapkan physical distancing di dalam lingkungan kampus. Hal-hal teknis terkait penerapan physical distancing perlu diperhatikan dalam menata ruang kelas. Misalnya dengan memberi jarak minimal 2 meter untuk setiap mahasiswa di dalam kelas. Mungkin akan ada masalah teknis yang terjadi, namun kembali kebijakan ada pada kampus bersangkutan. Bagaimana agar hal ini dapat terwujud dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga kampus. Perguruan tinggi perlu melakukan langkah-langkah persiapan untuk memasuki masa new normal. Pelaksanaan perkuliahan harus terus berjalan dengan kalender akademik yang sudah ditetapkan. Namun, kali ini bedanya adalah perguruan tinggi perlu memikirkan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi penyebaran virus di lingkungan kampus dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah tanpa kehilangan arah dan tujuan dari tugas dan fungsi utama perguruan tinggi. Akhirnya, mari bersama-sama sebagai warga perguruan tinggi maupun sebagai warga masyarakat Indonesia terlibat aktif dalam memutus mata rantai COVID-19 dan bersiap memasuki masa new normal dengan harapan bahwa bangsa Indonesia bisa dan mampu melewati krisis ini dan menjadi semakin tangguh. Sekian dari saya, terima kasih.